Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nanda Medita, NIM 18531015. Saya dari Prodi PAI 5A. Yang terhormat kepada Abi Marco selaku dosen pengampu mata kuliah, materi, dan pembelajaran PAI di SMA, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, langsung saja dalam video saya kali ini saya akan membahas mengenai tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sebelumnya di sini saya mempunyai peta konsep, yaitu ada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul yaitu pada usia 40 tahun dan tepatnya pada malam hari tanggal 17 Ramadan. Pada waktu itu, Malaikat Jibril mengantarkan wahyu yang pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha mengajar manusia dengan perantaraannya, yaitu menulis, membaca, dan dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi di dalam isi kandungan Surat Al-Alaq ini tidak hanya akliyah, tetapi kauniyahnya juga, tidak hanya yang tertulis tetapi juga yang tertulis, seperti contohnya lingkungan, alam sekitar, dan juga kita harus bisa menempatkan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan dalam tertulis maupun tidak tertulis. Nah, di sini ada ajaran-ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Yang pertama itu ada akidah, dan yang kedua itu ada akhlak mulia. Akidah ini yaitu ajaran tauhid, menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tidak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini, pada para sahabat percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, para sahabat Nabi itu percaya bahwa Allah itu akan menurunkan kebahagiaan, tidak hanya kesengsaraan saja. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini lebih percaya lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada akhlak mulia. Jadi akhlak mulia Nabi Muhammad tapi sebagai teladan yang baik. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi Muhammad itu sudah diberi julukan Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Julukan ini diberikan kepada masyarakatnya, yaitu Nabi Muhammad ini dapat dipercaya, suka tolong menolong, sopan santun, dan selalu menolong sesama manusia, membela kebenaran, dan juga teguh dengan pendiriannya, taat kepada agama, dan saling mengayomi sesama anggota keluarganya. Di sini juga terdapat strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Di sini ada dua strategi, yaitu dakwah secara rahasia dan terang-terangan. Dakwah secara rahasia, kenapa kok dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi? Karena apa? Karena agar tidak menimbulkan kesengsaraan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Siapa saja yang terlibat, yaitu as-sabiqun awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam, seperti istrinya yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib yaitu sepupunya, dan juga Zaid bin Harisah membantu yang diangkat sebagai anak, dan juga Abu Bakar Siddiq yaitu sahabat. Jadi Rasulullah SAW ini melakukan dakwahnya itu
yaitu tadi dengan istrinya, dengan sahabatnya, dengan anaknya, dan dakwah secara terang-terangan. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hajr ayat 214 sampai 216. Di sini juga terdapat apakah dakwah Rasulullah itu diterima secara baik, apapun ditolak secara tidak benar. Tentunya dalam dakwah Rasulullah ini diterima dan ditolak secara tidak benar, yaitu melihat semakin banyaknya masuk Islam. Di sini khususnya kedua pamannya yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal beserta Abu Sufyan dan juga bangsawan lainnya merasa geram, merasa kesal. Karena apa? Karena banyak yang masuk Islam. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan ini meminta para penyair-penyair itu untuk mengolok-ngolok Nabi Muhammad beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya untuk mengolok-ngolok. Jadi pada masa itu apabila untuk menyindir-nyindir seseorang itu dia mengolok-ngolok dengan syair-syair dalam penyair yang dibuatnya. Dan juga mereka menuntut mukjizat ditampilkan seperti Nabi Musa, Nabi Isa, seperti menghidupkan orang yang sudah mati, dan juga menghalau bukit-bukit yang mengelilingi Mekah, memancarkan mata air yang lebih dari air Zam-Zam. Di sini juga ada reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada kesombongan dan keangkuhan, fanatisme, buta terhadap leluhur, eksistensi, dan persaingan kekuasaan. Jadi selama ini berlangsung pada tahun ke-7, yaitu berlangsung dalam 3 tahun atas kenabiannya. Dalam hal ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan juga kesengsaraan bagi kaum muslimin. Jadi teman-teman, banyak sekali semua dakwah Rasulullah ini banyak sekali cacian, iri, dengki, ditolak dengan syair-syair yang mereka buat, syair-syair untuk mengolok-olok, dilempari dengan kotoran. Jadi kita semua begitu banyak dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjuangannya dicemoohi, diludahi, dan dilempari kotoran begitu banyak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menyerah begitu saja, selalu optimis, selalu pantang menyerah. Meskipun Allah telah kepada kaum Quraisy, tetapi Rasulullah tidak menuntutnya, tetapi Rasulullah tetap saja sabar, banyak istighfar, dan juga kita ambil salah satunya yaitu kita harus optimis, tetap berjuang, yakin kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh mengeluh, pokoknya optimis serta sabar dalam menekuni segala sesuatu yang kita inginkan, walaupun sesuatu itu dihalangi oleh siapapun. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan mungkin teman-teman di sini sudah paham tentang meyakini perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.